Oh, Pak. Kanan. 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 Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan yang kami taati, Dewan Pemarkasa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Romo Yai Muhammad Mukhtarullah Mujtabah Mukti, yang kami hormati dan yang kami taati, Dewan Pembina Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Muhammad Subhi Azalsani, yang kami hormati dan yang kami taati, Dewan Penyantun Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang kami hormati, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Popo Nyoman S. Hartana, yang kami hormati, Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Jawa Timur, Popo Puryono, yang kami hormati, Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan se-Jawa Timur, dan yang kami hormati, Ketua dan anggota Satgatsus Departemen Keamanan Perdamaian Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Daerah Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita sampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini, Minggu 26 April 2026 telah terlaksana pelantikan pelantikan Satgatsus atau Satuan Tugas Khusus Departemen Keamanan Perdamaian Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa pembuka.
Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Acara berikutnya mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Acara berikutnya pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa. Untuk acara yang keempat, santunan. Acara yang kelima, pembacaan naskah surat keputusan untuk DPP dan DPD. Acara yang keenam, pelantikan dan pesan-pesan kebangsaan. Acara yang ketujuh, sambutan-sambutan, dan acara yang kedelapan, penutup doa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sebelum kita melangkah acara yang kedua, yaitu doa pembuka, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Puryono. Sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang kita laksanakan saat ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang kita tuju dan kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama-sama nanti kita berdoa menurut agama Islam, dan kalau ada yang di luar agama Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina mikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalikal karim wa atimi sultanik. Allahumma zidna wa la tangkusna. Allahumma akrimna wa la tuhina. Allahumma atina wa la tuharimna. Allahumma asirna wa la tuasir alaina. Allahumma ardina warda'ana. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma timlana bil iman. Allahumma timlana bil Islam. Allahumma timlana bil ihsan. Bi jasadil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Memasuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Pasukan disiapkan, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah
mengheningkan cipta kepada Bapak Cahyo, kami persilahkan. Mari kita mengheningkan sejenak untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, baik pahlawan telah berjuang untuk kemerdekaan NKRI dan para pahlawan dari persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Mudah-mudahan senantiasa diberi tambahan berkat rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerahyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila.
Marilah kita membaca teks Pancasila secara bergantian. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa Indonesia. Marilah kita membaca Sumpah Jati Diri Bangsa secara bergantian. Sumpah Jati Diri Bangsa. Sumpah Jati Diri Bangsa. Kami warga Indonesia bersumpah. Kami warga Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Terima kasih kami sampaikan kepada para petugas, kami mohon kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Bapak Ibu undangan dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, acara yang keempat yaitu santunan kepada Komandan Peleton untuk diistirahatkan anggotanya. Untuk santunan kepada petugas untuk membantu, kami panggil Bu Ainun Jariah, yang kedua Bu Musola, dan yang ketiga Bu Titik. Santunan. Kami sampaikan untuk
Acara yang kelima, pembacaan naskah surat keputusan untuk DPP dan DPD Jawa Timur. Kepada Bapak Jianto dipersilahkan. Baik. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mohon izin saya akan membacakan surat keputusan dari DPP PCTA Indonesia dan DPD PCTA Indonesia. Mohon perhatian seksama Bapak Ibu sekalian. Surat keputusan nomor 052-001-DPP 005-PCTA-4-2026 tentang susunan Satuan Tugas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dewan Pimpinan Daerah PCTA Indonesia Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil musyawarah daerah dan DPP PCTA Indonesia Provinsi Jawa Timur pembentukan Satuan Tugas DPD PCTA Indonesia Jawa Timur tanggal 23 April 2026 di Bejijong Trowulan, Mojokerto. 2. Saran, pendapat, dan masukan Dewan Pertimbangan dan Pengurus DPP PCTA Indonesia memutuskan menetapkan: pertama, menetapkan Satuan Tugas Operasional Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurung Satgas PCTA Indonesia Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, seluruh Satuan Tugas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Mojokerto tanggal 25 April 2026. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ketua I. Dewa Nyoman S. Hartana ditandatangani. Sekretaris Jenderal Dr. Andes Ismu Samsudin ditandatangani. Selanjutnya saya akan bacakan susunan satuan tugas. Susunan Satuan Tugas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022 sampai 2027. Ketua Ketua Hadi Supeno, Wakil Ketua 1 Yudi, Wakil Ketua 2 Adam Utomo. Anggota Jainal Arifin, Imam Harsono, Dasianto, Anang Sukowiyono, Mujianto, Matrejo, Joni, Muhammad Muklis, Dadi S. Suwito, Muhammad Munir, Iwan Purwantoro, Budi Kelana, Damiano
Busiri, dan Kuntadi. Surat keputusan yang kedua dari DPD PTTN Indonesia Provinsi Jawa Timur. Surat keputusan nomor 005 SK DPD Jatim _ PCTA Indonesia _ 4 _ 2026 tentang susunan satuan tugas organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Cabang PCTA Indonesia se-Jawa Timur periode 2022 sampai 2027, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan semua tugas organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Cabang, Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam kurung Satgas DPC PCTA Indonesia di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, seluruh susunan tugas organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Cabang, Kota atau Kabupaten di Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah anggaran dasar dan amanah anggaran rumah tangga organisasi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 April 2026. Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ketua Puryono ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Cahyo Sudarso. Susunan satuan tugas organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur masa bakti 2022-2027. 1. Hermani, Ketua Satgas DPC Kota Kabupaten Gresik. 2. Ridwan, Ketua Satgas DPC Kabupaten Nganjuk. 3. Ratmaji, Ketua DPC Kabupaten Jombang. 4. Muhammad Solehudin, Ketua DPC PCTA Indonesia Kabupaten Pasuruan. 5. Kajari, Ketua Satgas DPC Kabupaten Mojokerto. 6. Abdul Rohim, Ketua Satgas DPC Kabupaten Blitar. 7. Taufik, Ketua Satgas DPC Kabupaten Kota Surabaya. 8. Sumali, Ketua Satgas DPC Kabupaten Kediri. 9. Puguh Biantoro, Ketua Satgas DPC Kabupaten Sidoarjo. 10. Pamdi, Ketua Satgas DPC Kabupaten Tuban. 11. Arif, Ketua Satgas Kota Malang. 12. Yasim, Ketua Satgas DPC Kabupaten Bojonegoro. 13. Wahyudi Joko Nuryanto, Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kabupaten Madiun. 14. Muslimin, Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kabupaten Malang. 15. Usman, Ketua Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kabupaten Lamongan. 16. Supriyanto, Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kabupaten Ngawi. 17.
Dwi Nugroho, Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kabupaten Magetan, dan 18 Gaguk Sudebyo, Ketua Satgas DPC PCTA Indonesia Kota Batu. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya yaitu acara yang ke-6, pelantikan. Hal ini akan dipimpin oleh Bapak Arif Mudhohir Latif. Untuk itu kepada Komandan Pelton untuk menyiapkan pasukannya. Kepada Bapak Arif Mudhohir Latif dipersilahkan. Laporan Komandan Pelton kepada Bapak Arif Mudhohir Latif. Lapor acara pelantikan. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum acara pelantikan dilaksanakan, terlebih dahulu di sini perlu kami panggil saudara-saudara para calon pengurus Departemen Keamanan Perdamaian Departemen Keamanan Perdamaian Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Ketika kami memanggil saudara-saudara sekalian dengan panggilan Satgas PCTA Indonesia, saudara-saudara harap untuk menjawab dengan jawaban yang tegas, semangat, disertai dengan gerakan. Adapun jawabannya ketika kami memanggil Satgas PCTA Indonesia, saudara-saudara dengan lantang menjawab dengan gerakan. Kobarkan, semangat, kemudian cinta tanah air ditujukan kepada dada saudara-saudara sekalian. Indonesia seperti hormat ditarik ke depan. Bisa dimengerti? Satgas PCTA Indonesia. Kami ulangi dengan contoh. Ketika kami memanggil Satgas PCTA Indonesia, saudara-saudara menjawab dengan gerakan kobarkan, semangat, cinta tanah air Indonesia. Satgas PCTA Indonesia. Kobarkan semangat cinta tanah air Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon untuk mempersiapkan diri
pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini untuk mengikuti pelantikan sebagai pengurus Departemen Keamanan Perdamaian Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan ayat-ayat pelantikan. Ayat-ayat pelantikan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Esa untuk kita semuanya. Ayat pelantikan pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan oleh Sang Pemarkasa Romo Kyai Muhammad Mukhtarullahil Mujtaba Muti. Untuk selanjutnya, setelah kami membaca ayat pelantikan dari Pemakasa Romo Kyai Muhammad Mukhtarullahil Mujtaba Muti, saudara-saudara harap mengikuti ayat pelantikan Departemen Keamanan Perdamaian Bidang Hukum dan Keamanan Perdamaian. Untuk selanjutnya, setelah kami membacakan ayat demi ayat pelantikan, harap untuk diikuti saudara-saudara sekalian. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan ikrar saudara-saudara. Harap mengikuti kata-kata saya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan ini. Saya siap menjadi pengurus. Departemen Keamanan Perdamaian. Dengan pengabdian. Dan rasa jiwa juang yang luhur. Dengan diikrarkan ikrar pelantikan pada hari Minggu tanggal 26 April tahun 2026 dan dengan berdasar surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Jawa Timur dan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur. Dengan ini, saudara-saudara telah resmi menjadi pengurus Departemen Keamanan Perdamaian, Bidang Hukum dan Keamanan Perdamaian, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
melimpahkan kebesaran kepada kita sekalian. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini kami mewakili Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan, dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Pusat, Bapak Inyoman S. Hartana, untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada saudara-saudara sekalian. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Jawa Timur, Bapak Priyono, beserta dengan jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati rekan-rekan dari Dewan Pimpinan Pusat yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan se-Provinsi Jawa Timur, tamu undangan serta saudara-saudara pengurus Departemen Keamanan Perdamaian Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, Dewan Pimpinan Cabang Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah tanah air tercinta yang senantiasa untuk kita miliki, kita nikmati, dan kita syukuri. Perlu diketahui oleh saudara-saudara bahwa pada saat tahun 2026 ada kegoncangan geopolitik global yang mana kegoncangan geopolitik global ini seakan-akan menarik para penduduk dunia ini untuk hidup ke arah tebing jurang neraka, yang mana negara yang kuat, negara yang superpower, dengan bangganya, dengan ambisinya menekan kepada negara-negara yang lemah dengan dasar yang dibuat-buat. Kehidupan yang demikian ini sangat dinantikan oleh penduduk dunia. Adanya sebuah kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang untuk menyeimbangkan pola kehidupan yang mana kekuatan yang dominan, kekuatan yang superpower ini tidak menekan secara ekonomi, secara politik maupun secara militer. Kekuatan penyeimbang itu berupa kekuatan yang mengusung konsep perdamaian. Dan perlu diketahui oleh saudara-saudara bahwa konsep perdamaian untuk hidup bersama di atas bundaran dunia ini, tidak semua negara itu memiliki kemampuan. Negara yang mempunyai kemampuan untuk sebagai penyeimbang dari kekuatan global, kekuatan superpower yang serba menekan, yang serba mengintimidasi, itu bisa dilihat dari konstitusi negaranya. Alangkah bahagia dan bersyukurnya kita sekalian
bahwa konstitusi negara kita itu menuntut kepada para pemangku dan rakyat negara Indonesia untuk sama-sama menggali potensi-potensi yang mengarahkan negara Indonesia itu menjadi kekuatan superpower perdamaian dunia sebagai penyeimbang dari tatanan global saat ini. Potensi yang pertama adalah potensi hak asasi kebangsaan. Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang mana penciptaannya itu diberikan sebuah hak kebebasan, hak asasi kebebasan yang namanya hak asasi kebangsaan. Apa itu hak asasi kebangsaan? Bangsa yang hidup bebas, merdeka, tanpa adanya penjajahan. Ini ada pada konstitusi negara kita, sebagaimana disebutkan di dalam batang tubuh UUD 45 tahun 1945 pada alinea yang pertama. Di dalam alinea yang pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah potensi negara kita. Potensi yang bisa mengantarkan negara Indonesia menjadi superpower perdamaian dunia. Namanya potensi hak asasi kebangsaan. Yang kedua, potensi yang kedua adalah potensi keyakinan bangsa Indonesia. Apa itu potensi keyakinan bangsa Indonesia? Ini juga disebutkan di dalam konstitusi negara kita. Pada alinea yang ketiga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa inilah yang menjadi keyakinan bangsa Indonesia. Ini potensi yang kedua. Potensi yang bisa mengantarkan negara Indonesia menjadi negara superpower perdamaian dunia. Selanjutnya potensi yang ketiga adalah potensi kemampuan spiritual dan intelektual, yang mana kemampuan spiritual dan intelektual ini telah dirangkum oleh para pendiri negara kita, dirangkum dalam sebuah rangkuman yang luhur yang namanya Dasar Negara Pancasila. Ada 5 sila di dalam dasar negara kita. Ada yang sifatnya itu sifat nasional, ada yang sifatnya itu universal atau internasional. Ini potensi yang ketiga yang mengantarkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara superpower perdamaian dunia. Ada beberapa potensi-potensi kalau kita mau menggali. Namun di sini kami hanya menyebutkan 3. Kami tambahi 1, potensi yang keempat, namanya potensi sumber daya Indonesia. Indonesia adalah negara yang secara letak geografisnya diapit oleh 2 benua besar, namanya benua Asia dan Australia, diapit oleh samudra yang luas, namanya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perlintasan di antara 2 benua dan 2 samudra ini yang menjadi negara Indonesia itu menjadi negara poros maritim dunia. Ini kita hanya melihat dari satu sisi potensi secara letak geografis. Bisa dibayangkan yang baru saja ada pernyataan yang menghebohkan ketika Selat Malaka mau menandingi ditutupnya seperti Selat Hormuz. 70-80% mulai zamannya Fir'aun Ramses II, Selat Malaka itu sudah menjadi jalur perdagangan dunia.
Kita hanya berbicara satu potensi letak geografis, belum berbicara potensi geografis, potensi demografisnya, potensi jati diri bangsanya, dan potensi-potensi yang lainnya. Ini semua potensi-potensi itu dalam kerangka mengantarkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara superpower perdamaian dunia sebagai penyeimbang dari kekuatan global yang telah dikemas dalam geopolitik global, yang mana bangsa yang kuat, negara yang superpower kekuatannya menekan, mengintimidasi negara yang lemah dengan dasar yang dibuat-buat. Perlu kita syukuri organisasi kita, organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini oleh beliau Sang Permakasa, para Dewan Penyantun mempunyai cita-cita yang agung, cita-cita yang luhur, yaitu mengantarkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara superpower perdamaian dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang kami sampaikan ini, kami mohon dengan sungguh-sungguh pengetahuan yang kami sampaikan sedikit kepada saudara-saudara harap dijadikan pembentukan mental karakter saudara-saudara sebagai pengurus Departemen Keamanan Perdamaian, bidang hukum keamanan perdamaian, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Demikian sambutan kami mewakili Ketua Umum Bapak Inyoman S. Hartanah, yang pada kesempatan saat ini beliau juga telah melaksanakan tugas keliling Indonesia. Jadi mohon maaf Bapak Ketua DPD, Bapak Puryono, bahwa kami ini berdasarkan mandat untuk melantik dari Bapak Ketua Umum yang disampaikan oleh Pak Sekjen kepada kami. Dan kemudian kami mohon kepada Bapak Ketua DPD, Bapak Puryono, bahwa tadi saya mendengarkan sudah 18 kabupaten kota madya beserta juga dengan kepengurusan di tingkat DPD Jawa Timur, berarti kurang lebih ada sekitar 13 sampai 14 kalau tidak salah itu yang masih belum terbentuk untuk Departemen Keamanan di tingkat kabupaten kota. Pak Pur, kami mohon untuk bisa dikawal agar sebelum selesainya periode kepengurusan PCTA Indonesia tahun 2022 sampai 2027 ini berakhir, harapan kami Jawa Timur sudah terbentuk semua. Ini harapan kami karena apapun secara keorganisasian bahwa DPD beserta DPC PCTA Indonesia seprovinsi Jawa Timur ini adalah barometer nasional. Itu harapan kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup di sini, biar semangat, saya mau manggil dengan panggilan yang tadi ya. Mohon dijawab seperti tadi. Satgas PCTA Indonesia. Kebangsaan Cinta Tanah Air Indonesia. Kurang kompak ya. Jadi ketika saya memanggil Satgas PCTA Indonesia, saudara-saudara menjawab dengan semangat, kobarkan semangat cinta tanah air ke dada, Indonesia seperti hormat ditarik ke depan. Saya ulangi ya. Satgas PCTA Indonesia. Kobarkan semangat cinta tanah air Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kami sampaikan. Selanjutnya prosesi penandatanganan berita acara pelantikan pengurus dan anggota Satuan Tugas Khusus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Departemen Keamanan Perdamaian, DPD dan DPC PCTA Indonesia se-Jawa Timur. Kami panggil kepada Bapak Puryono
Yang kedua, Bapak Arif Muzakir Latif, dan didampingi oleh Bapak Sotik, Bapak Sujarwo, Bapak Hadi Supeno, dan Bapak Cahyo Sudarsono untuk maju ke depan. Istirahatkan. Terima kasih kami sampaikan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka selesailah sudah acara pelantikan pengurus dan anggota Satuan Tugas Khusus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Departemen Keamanan, Perdamaian, DPD dan DPC Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan se-Jawa Timur. Untuk acara yang terakhir, doa penutup. Bapak Ibu peserta pelantikan dan para undangan, marilah kita bersama-sama sejenak mengheningkan cipta untuk berdoa sesuai dengan agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum acara dokumentasi bersama, ada pesan-pesan kebangsaan dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur oleh Bapak Puryono. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pimpinan Satgasus Pusat PCTA Indonesia dan seluruh jajarannya yang saya hormati,
pengurus DPP PCTA Indonesia yang hadir, yang saya hormati, rekan-rekan pengurus DPD PCTA Indonesia Jawa Timur yang saya hormati, Ketua DPC PCTA Indonesia se-Jawa Timur dan seluruh jajarannya yang telah hadir, yang saya hormati, Komandan Satgasus Jawa Timur yang baru saja dilantik dan seluruh jajarannya, termasuk juga komandan di tingkat DPC PCTA Indonesia se-Jawa Timur. Saya ikut merasakan ini panas ini. Sebetulnya saya tadi setuju, singkat padat selesai. Ini masih ada tambahan. Makanya namanya tambahan nggak usah banyak-banyak, dikit saja. Tetap semangat semuanya. PCTA Indonesia Jaya. Loh, salah loh. Ini bukan Satgasus, tapi PCTA Indonesia. Beda. Iya PCTA Indonesia. PCTA Indonesia Jaya. PCTA Indonesia Lestari. PCTA Indonesia untuk maju bersama Nusantara. Ya biar seragam ya. Biasanya yang ketiga itu yang agak bingung. Biar semuanya nanti seragam, sederhana, ringkas, dan jelas. Merajut perdamaian Nusantara. Gitu saja sudah. Saya ulangi. PCTA Indonesia Jaya. PCTA Indonesia Lestari. PCTA Indonesia untuk merajut perdamaian Nusantara. Semangat ini. Iya, walaupun panas tapi di hati adem. Bahagia. Saya sangat senang dan gembira saat ini DPD PCTA Indonesia Jawa Timur khususnya sudah memiliki pasukan-pasukan satuan khusus yang luar biasa. Dan tadi juga sudah sekalian dilantik DPC yang ada di Jawa Timur. Kalau tidak salah sudah 18 ya. Ini menjadi tugas kita bersama untuk DPC yang lain yang belum terbentuk. Nanti saya minta tolong juga dari Satgasus di DPD Jawa Timur untuk mengondisikan. Siap? Siap? Yang tegas itu. Butuh berapa waktu kira-kira bisa terbentuk seluruh Jawa Timur? Ini kurang yakin ini. Masih ragu-ragu ini. 1 bulan ke depan sudah bisa terbentuk seluruh DPC PCTA Jawa Timur. Siap? Siap? Ini tugas pertama dari Satgasus khususnya di tingkat DPD PCTA Jawa Timur. Karena Satgasus dari DPD PCTA Jawa Timur ini sudah diambil termasuk orang-orang pilihan dari zona-zona yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk bisa mengkondisikan ke seluruh DPC sewilayah Jawa Timur. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, Satgasus ini adalah tugas yang mulia. Kita harus melaksanakan tugas dengan hati yang ikhlas, dengan niat
melaksanakan ibadah. Jadi selain kita melaksanakan tugas-tugas, juga kita niatkan dengan ibadah. Jangan lupa, ini penting dan ini juga pokok, karena nilai pada diri kita masing-masing itu ada pada niat kita. Kalau niat kita ibadah, tentu dengan harapan besar kita akan mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan juga ketertiban seluruh pengurus dan anggota PCTA Indonesia se-Jawa Timur, baik itu dalam suatu kegiatan maupun di dalam masyarakat paling bawah. Satgasus harus berusaha untuk lebih maju, mau belajar agar meningkatkan kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan saat ini. Yang paling penting adalah fakta bicara. Kalau bicara banyak, oke tunggale. Ya, yang memfaktakan ini yang terbatas. Jadi saya minta Satgasus baik dari DPD PCTA Indonesia Jawa Timur maupun DPC PCTA Jawa Timur tunjukkan fakta bicara, bukan banyak bicara tanpa fakta. Siap? Siap. Satgasus Indonesia. Kompak ya. Area tutup jadi. belum kompak ya? Enggak, belum dulu ya. Satgasus Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Silahkan nanti beristirahat dan juga ini ada konsumsi ya nanti. Jangan khawatir, nanti tenaga menjadi fit lagi. Terima kasih, saya akhiri. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Perwakilan dari DPP ditutup dengan doa bersama. Tapi mboten napa-napa lah. Untuk itu kepada komandan pasukan membubarkan pasukannya. Nanti setelah dibubarkan kita adakan dokumentasi bersama dan acara ramah tamah. Pada Bapak Komandan untuk membubarkan pasukannya. Siap. Jalan. Selanjutnya acara dokumentasi kepada peserta pelantikan pengurus dan anggota Satuan Tugas Khusus PCTA Indonesia Departemen Keamanan Perdamaian DPD. Untuk DPD dulu.